Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengrata Andriani, Saya Fitri Aulia, saya Nur Melani Dayati, kami dari kelas 10 MP1, kelompok 6 Pelajaran Sejarah Indonesia akan menerangkan tentang sejarah Perang Diponegoro dan Perang Bali. Sejarah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Perang ini terjadi dari tahun 1825 hingga 1830 dan dipicu oleh keinginan Diponegoro, seorang pangeran dari Mataram, untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah Jawa. Salah satu tokoh terkenal ini memiliki nilai-nilai yang menarik diketahui, mulai dari kisah perjuangannya melawan Belanda, sosok dan kepribadiannya, hingga kontribusinya terhadap Indonesia. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergerakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827, ketika Belanda menggerakkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawiroddijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro. Dalam keadaan hidup atau mati, pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro, dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830, serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak Perang Diponegoro. Korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa, korban 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro, raja dan bupati tunduk kepada Belanda. Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan Koninklijk Nederlandes Indisch Leger di Kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1843. Perang ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda mewujudkan perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Upaya tersebut melahirkan perjanjian pada tahun 1843
941 dengan Kerajaan Klungklung, Badung, dan Buleleng. Salah satu isinya berbunyi, Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Latar belakang Sunting. Bali adalah salah satu pulau di Kepulauan Sunda yang berada di timur Jawa. Jarak bentang pulau ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700 jiwa. Cornelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan diterima baik, namun dalam perkembangannya kesepahaman kurang terjalin. Pada tahun 1841 dan 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi penduduk Bali segera menunjukkan permusuhan. Khususnya, raja berkali-kali melanggar perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi tawan karang Bali dan menjadikan alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tawan karang adalah tradisi Bali, bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ekspedisi Sunting, sebuah kapal dipersiapkan, terdiri atas 23 kapal perang dan 17 kapal lainnya. Angkatan itu terdiri atas 1.280 serdadu dan dipersenjatai dengan 115 moncong senapan. Pada tanggal 20 Juni 1846, pasukan diberangkatkan di bawah pimpinan Laksda Engelbertus Batavus van den Bosch ke Besuki dan seminggu kemudian ke Buleleng. Pasukan ekspedisi dibawa ke kapal dengan kekuatan 1.700 prajurit, di antaranya terdapat 400 serdadu Eropa dipimpin oleh Letkol Gerhardus Becker. Raja diberi ultimatum 3 kali dalam 24 jam. Pada tanggal 17 Juni, hari ketika ekspedisi di Buleleng terjadi, berlalu begitu saja. Pada hari berikutnya, pasukan itu tiba di bawah pimpinan perwira Abraham Johannes de Smith van der Broek di bawah perlindungan senapan laut. Lebih dari 10.000 prajurit Bali mencegah pendaratan tersebut namun gagal. Dan pasukan penyerang maju ke daerah persawahan yang telah dikelilingi oleh pasukan Buleleng. Angkatan yang tersedia dibagi 3 di bawah pimpinan My Cornelis Albert de Barre, Myborn, dan Kapten J.F. Lamon. Semua perlawanan dilakukan pada hari berikutnya. Serdadu Belanda maju ke ibu kota Singaraja dan menaklukkan kota itu. Pasca Perang Sunting, kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri, dan para penduduk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Ketika datang ke Bali, Gubernur Jenderal Jan Jasol Pruhensen menemukan penduduk di daerah-daerah setempat telah menyerah. Dengan kerajaan Karangasem dan Buleleng menyerah, disepakatilah perjanjian baru, di mana kewajiban terhadap pemerintah Hindia Belanda diselesaikan dengan cepat. Namun, keadaan damai yang dicapai pada tanggal 12 Juli itu pecah kembali. Pemerintah Belanda membangun benteng di Buleleng yang dihuni oleh 200 orang dan mengendalikan penduduk setempat, serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Pada kenyataannya, tak dapat disangka bahwa Perang Kedua justru segera meletus dan serangan kedua menjadi kenyataan. Perang Bali II disebut juga Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1848. Perang tersebut berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang, di mana Raja-Raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya, yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Orang Bali berjumlah 16.000 jiwa, termasuk 1.600 orang yang bersenjatakan senapan api di bawah pimpinan Gusti Ketut Jelantik. Setelah Belanda mendarat, orang Bali menarik diri ke posisi mereka di Jagaraga, hanya 4 km jauhnya.
Belanda menyerang musuh di Jagaraga meskipun udara panas menyengat. Orang Bali menyerang balik dan menghalau pasukan Belanda, yang di pihaknya jatuh korban 200 orang tewas, sehingga harus naik kapal kembali. Setelah kekalahan ini, Belanda kembali lagi dalam ekspedisi berikutnya pada tahun 1849 di Kusamba, Bali Selatan. Intervensi Belanda di Bali. Pasukan Belanda beranggotakan 2.400 prajurit, sepertiga terdiri atas orang Eropa. Sisanya adalah orang Jawa dan Madura, ditambah dengan satu kompi yang beranggotakan orang kulit hitam Afrika. Kemungkinan berasal dari koloni Belanda di Ghana, saat itu Pantai Emas. Angkatan tersebut mendarat di Sangsit, Buleleng pada tanggal 7 Mei 1848. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.